Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gabriel Silalahi dari bidang pendidikan dan penalaran Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Diponegoro. Pada video kali ini kita masih dalam seri daftar putar struktur aljabar grup. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang operasi biner dan sifat-sifat operasi biner. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem matematika dan grup. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang sistem matematika. Didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem matematika adalah n+1 tupel terurut, yaitu G, star 1, star 2, dan seterusnya sampai star n, dengan G adalah himpunan tak kosong, dan star K itu merupakan operasi biner pada G, untuk K yang berjalan dari 1 sampai n. Nah, contoh-contoh sistem matematika sebagai berikut. Yang pertama, himpunan bilangan rasional, G, dan operasi biner penjumlahan biasa itu merupakan sistem matematika. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan real positif R plus dengan operasi biner star yang didefinisikan sebagai A star B sama dengan akar kuadrat dari A kali B untuk setiap A, B di R plus itu merupakan sistem matematika. Kemudian yang ketiga, pasangan terurut himpunan bilangan asli N dengan operasi pengurangan biasa itu bukan merupakan sistem matematika. Kenapa? Karena kita bisa membuktikan atau menunjukkan bahwa operasi pengurangan biasa ini tidak tertutup di himpunan bilangan asli. Sebagai contoh penyangkalnya, saya bisa menemukan dua elemen himpunan bilangan asli, misalkan 2 dan 3, yang ketika saya operasikan dengan operasi pengurangan biasa, itu akan menjadi 2 dikurangi 3 sama dengan -1. Sementara -1 tidak termuat di himpunan bilangan asli, sehingga operasi pengurangan biasa di N tidak tertutup, yang mengakibatkan dia bukan operasi 3. Akibatnya sesuai definisi, pasangan terurut N dan operasi pengurangan biasa ini bukan merupakan sistem matematika. Kemudian yang keempat, pasangan terurut himpunan matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan real dengan operasi penjumlahan matriks dengan definisi matriks 2 kali 2 himpunan bilangan realnya sebagai yang tertera, itu bukan merupakan sistem matematika. Dengan alasan yang sebenarnya serupa dengan poin nomor 3 bahwa operasi penjumlahan matriks biasa itu bukan operasi biner atau dia tidak tertutup di himpunan matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan real yang didefinisikan. Sebagai contoh penyangkalnya, saya bisa menemukan matriks 1, 1, 1, 1 dengan matriks 1, 2, 2, 2. Yang ketika dioperasikan dengan operasi penjumlahan matriks biasa, dia akan menghasilkan 2, 3, 3, 3. Yang sesuai definisi himpunan M2 kali 2 dengan entry bilangan real, dia bukan merupakan elemen daripada matriks 2 kali 2 himpunan bilangan real yang didefinisikan. Nah, oleh karena itu, maka operasi penjumlahan matriks biasa di sini tidak tertutup, sehingga dia bukan merupakan operasi biner. Akibatnya, menurut definisi, pasangan terurut matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan real dan operasi penjumlahan biasa matriks ini bukan merupakan sistem matematika. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, sekarang kita siap untuk mendefinisikan grup. Definisi 1.3 menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, diberikan himpunan tak kosong G dan dikenai operasi biner star. Pasangan terurut G, star itu membentuk struktur aljabar grup jika memenuhi aksioma-aksioma. Yang pertama, bahwa operasi biner star bersifat asosiatif. Yang kedua, eksistensi elemen netral artinya terdapat E di G sedemikian sehingga untuk setiap G di G itu berlaku G star E sama dengan E star G sama dengan G. Kemudian yang ketiga ada eksistensi elemen inverse. Artinya untuk setiap G di G itu terdapat G inverse di G sedemikian sehingga G star G inverse sama dengan G inverse star G itu sama dengan E. Nah, lebih lanjut, jika operasi biner star itu bersifat komutatif, maka selanjutnya sistem matematika G, star itu membentuk struktur aljabar grup abelian. Contohnya yang pertama, diberikan
himpunan bilangan bulat genap E. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan bahwa E membentuk struktur aljabar grup di bawah operasi penjumlahan biasa. Maka yang pertama, kita mesti menunjukkan bahwa E ini bukan himpunan kosong. Sesuai definisi, oleh karena E itu himpunan bilangan bulat genap, maka E bisa kita nyatakan sebagai 2K untuk suatu K elemen bilangan bulat. Dengan mengacu pada definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan E bukan merupakan himpunan kosong karena terdapat 2 yang sama dengan 2 kali 1 yang merupakan elemen daripada E. Oleh karena E bukan himpunan kosong, sekarang kita bisa mengambil sebarang 2 elemen di E. Katakanlah 2A dan 2B. Kemudian kita perhatikan bahwa 2A ditambah 2B menurut definisi operasi penjumlahan biasa adalah 2 dalam kurung A plus B, di mana A dan B ini adalah himpunan bilangan bulat. Nah, dengan menggunakan sifat ketertutupan di himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan, kita bisa menyimpulkan bahwa A plus B di sini masih merupakan elemen bilangan bulat. Sehingga 2 dikali sesuatu bilangan bulat, itu artinya masih elemen daripada E. Kemudian yang ketiga, dengan memandang himpunan bilangan bulat ini adalah subset daripada Z, maka kita bisa menurunkan sifat well-defined operasi penjumlahan plus di Z ke operasi penjumlahan plus di E. Sehingga dengan memandang hal tersebut, operasi penjumlahan plus di E itu bersifat well-defined. Kemudian yang keempat, sebetulnya kita bisa menggunakan analogi yang sama, tetapi di sini kita buktikan bahwa untuk setiap katakanlah 3 elemen di E, yaitu 2A, 2B, dan 2C, itu berlaku sifat asosiatif. Kita buktikan bahwa 2A ditambah 2B plus 2C dalam kurung itu ternyata sama dengan 2A ditambah 2 dikali dalam kurung B plus C. Kemudian dengan melakukan seperti yang telah ada langkah-langkah di layar, itu kita peroleh bahwa 2A ditambah 2B plus 2C dalam kurung itu sama dengan 2A ditambah 2B dalam kurung plus 2C. Sehingga operasi penjumlahan plus di E itu bersifat asosiatif. Yang kelima, itu terdapat 0 di E, yang bisa kita nyatakan sebagai 2 dikali 0. Demikian sehingga untuk setiap 2A di E itu berlaku 0 ditambah 2A sama dengan 2A ditambah 0 sama dengan 2A. Kemudian yang keenam, bahwa untuk setiap 2A di E terdapat min 2A yang bisa kita nyatakan sebagai 2 dikali min A yang termuat di E. Sedemikian sehingga 2A ditambah min 2A itu sama dengan min 2A ditambah 2A sama dengan elemen netralnya yaitu 0. Nah, dari 1 sampai 6 terbukti bahwa himpunan E membentuk struktur aljabar grup terhadap operasi biner plus penjumlahan. Nah, lebih lanjut sebetulnya jika kita melakukan pemeriksaan terhadap sifat komutatifnya, terbukti sebetulnya bahwa operasi penjumlahan di E itu juga bersifat komutatif. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sistem matematika E, plus ini membentuk struktur aljabar grup abelian. Nah, ini ada contoh-contoh grup lainnya ya. Ada himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan biasa, ada himpunan bilangan real positif dengan operasi biner star yang didefinisikan A star B sama dengan akar kuadrat dari A kali B untuk setiap AB di R plus. Ada himpunan bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan biasa. Ada himpunan matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan real sesuai yang didefinisikan dengan operasi penjumlahan biasa. Ada himpunan bilangan real dengan entry tak nol dengan operasi perkalian biasa. Nah, ada beberapa katakanlah saudara grup begitu karena masih memuat beberapa aksioma-aksioma tentang grup. Yang pertama, jika diberikan himpunan tak kosong G dengan operasi biner star itu disebut sebagai grupoid. Tetapi jika ada himpunan tak kosong G, kemudian ada operasi biner star, lalu operasi biner starnya bersifat asosiatif, itu disebut sebagai semi group.
Lalu yang ketiga, jika ada himpunan tak kosong G, operasi biner star bersifat asosiatif lalu memiliki elemen netral, maka dia disebut sebagai monoid. Nah, sebagai latihan soal untuk menguji pemahaman teman-teman semua, teman-teman bisa mengerjakan 3 latihan soal ini. Selidiki apakah himpunan dan operasi yang diberikan membentuk struktur aljabar grup. Yang pertama, himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian biasa. Yang kedua, himpunan matriks 2 kali 2 dengan elementary bilangan real yang determinannya tidak sama dengan 0 dengan operasi perkalian matriks. Dan yang ketiga, jika diberikan himpunan A dengan definisi tertera dan didefinisikan operasi star A dengan A star B sama dengan A plus B dibagi AB plus 1 untuk setiap AB di A, apakah dia merupakan grup ataupun tidak. Nanti silakan teman-teman coba sebagai latihan. Oke, mungkin cukup dulu dari saya pada video kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, dan salam bermatematika.